pemerintah Indonesia mulai menjajaki sumber pembiayaan baru dari pasar keuangan Cina. Langkah tersebut ditandai dengan pertemuan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dan Antara, Purbaya Yudisadewa dengan Menteri Keuangan Cina di Beijing. Pertemuan tersebut membahas kemungkinan penerbitan Panda Bond, instrumen obligasi yang diterbitkan di pasar keuangan domestik Cina menggunakan mata uang yuan. Skema ini dinilai dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. Purbaya menjelaskan bahwa pembicaraan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas pilihan pembiayaan pemerintah sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan Cina. Menurutnya, akses terhadap pasar keuangan Cina berpotensi membuka peluang pendanaan yang lebih beragam bagi proyek-proyek strategis nasional. Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga membahas perkembangan kerja sama ekonomi dan investasi yang selama ini telah berjalan antara Indonesia dan Cina. Selain sektor pembiayaan, sejumlah isu terkait stabilitas ekonomi regional turut menjadi perhatian. Panda Bond sendiri merupakan instrumen yang telah digunakan sejumlah negara dan lembaga internasional untuk memperoleh pendanaan dari investor Cina. Melalui mekanisme tersebut, penerbit dapat menghimpun dana langsung dari pasar domestik Cina tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasar keuangan barat. Langkah Indonesia menjajaki Panda Bond menjadi perhatian karena terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah terus mencari sumber pendanaan yang kompetitif untuk mendukung proyek infrastruktur, transformasi industri, serta berbagai program prioritas lainnya. Di sisi lain, Cina saat ini merupakan salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia. Hubungan dagang kedua negara terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui investasi di sektor hilirisasi mineral, energi, manufaktur, dan infrastruktur. Sejumlah analis menilai penerbitan Panda Bond dapat memberikan manfaat berupa diversifikasi sumber pendanaan sekaligus memperluas basis investor internasional Indonesia. Namun langkah tersebut juga membutuhkan perhitungan matang, terutama terkait risiko nilai tukar dan dinamika pasar keuangan global. Pertemuan di Beijing menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus mencari investasi langsung, tetapi juga mulai memperluas akses ke berbagai instrumen pembiayaan internasional yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan ekonomi global mendorong banyak negara mencari sumber pembiayaan alternatif di luar pasar tradisional. Kondisi tersebut membuat pasar keuangan Cina semakin menarik bagi negara-negara yang membutuhkan pendanaan jangka panjang. Hasil pembahasan antara Purbaya dan Menteri Keuangan Cina belum menghasilkan keputusan final. Namun pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia sedang membuka opsi baru untuk memperkuat ketahanan fiskal sekaligus mendukung agenda pembangunan jangka panjang. Kedepan, perhatian publik akan tertuju pada apakah Indonesia benar-benar akan menerbitkan Panda Bond dan bagaimana dampaknya terhadap strategi pembiayaan negara di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang.